Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan hidup dengan topik metode analisis rantai makanan dan jejaring makanan. Rantai makanan merupakan titik tahapan perpindahan energi yang terdapat dalam setiap makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme ataupun melalui jaringan makanan, yaitu melalui vegetasi, kemudian herbivora, kemudian karnivora, dan omnivora. Pada setiap tahap perpindahan energi terdapat sekitar 80-90% energi potensial akan hilang ke lingkungan sebagai panas atau entropi. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan perpindahan energi dalam rantai makanan hanya terbatas dan maksimum terjadi antara 4 dan atau 5 tahap saja. Dengan demikian, maka semakin pendek rantai makanan, maka semakin besar energi yang tersedia di dalamnya. Terkait faktor kesehatan manusia, maka jumlah energi terbesar dalam rantai makanan akan diperoleh bila kita memakan makanan yang mengandung energi besar, yaitu melalui vegetasi atau tumbuh-tumbuhan. Dari teori ini dapat kita pahami bahwa jika kita membandingkan antara makanan daging, katakanlah memakan daging kambing, dibandingkan dengan memakan sayuran, maka energi terbesar akan kita peroleh bila kita memakan sayuran dan atau buah-buahan. Dalam hal ini terdapat dua bentuk rantai makanan dalam alam lingkungan kehidupan kita, yaitu pertama, rantai makanan yang terjadi melalui rerumputan, misalnya dari tumbuhan vegetasi yang dimakan oleh organisme golongan herbivora, dan organisme herbivora dimakan oleh hewan karnivora, dan atau dari tumbuhan vegetasi yang dimakan oleh hokum golongan omnivor seperti manusia. Yang kedua adalah rantai makanan sisa atau detritus food chain. Misalnya, organisme yang telah mati dimakan oleh mikroorganisme atau detrivora atau pemakan sisa atau pemakan bangkai. Dan melalui proses mangsa dan memangsa, predator dan prey, serta hewan pemakan bangkai. Ini kita lihat gambar rantai makanan mengikuti hukum lingkungan, khususnya hukum interdependensi atau saling ketergantungan. Kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan menjadi satu disebut sebagai jaring makanan.
Contoh rantai makanan sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas memperlihatkan bahwa vegetasi dimakan oleh makhluk herbivora seperti ulat, serangga, babi, kicang, kambing, dan kelinci, dan lain sebagainya. Selanjutnya, makhluk herbivora akan dimakan oleh makhluk karnivora seperti harimau, macan, singa, dan lain sebagainya. Lalu, jumlah energi yang tersimpan dalam tubuh singa atau karnivora akan lebih kecil dibanding energi yang tersimpan pada kambing maupun pada tumbuhan. Jadi kalau singa memakan kambing, maka dia memperoleh energi lebih sedikit dibanding kambing memakan tumbuh-tumbuhan vegetasi. Keterkaitan antara faktor kesehatan manusia dengan apa yang dimakan oleh manusia, sebagaimana terlihat pada rantai makanan, maka manusia akan memperoleh energi lebih banyak dan berkualitas bila memakan vegetasi sayuran dan atau buah-buahan dibanding memakan daging kambing maupun daging ayam. Analog dengan analisis deskripsi di atas, maka bila seorang yang memakan daging kambing akan memperoleh limbah atau entropi yang tidak bermanfaat dari materi kambing yang dia makan, kemudian secara akumulasi dalam tubuh akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kelebihan kolesterol dan lain sebagainya. Hukum lingkungan berupa faktor saling ketergantungan atau interdependensi antara keberadaan satu makhluk atau organisme hidup terhadap suatu makhluk hidup lainnya selalu ada dalam alam kehidupan untuk menuju keberlanjutan dan keseimbangan kualitas lingkungan hidup. Maka berdasarkan gambar tentang rantai makanan terlihat bahwa makhluk hidup yang berada pada paling bawah dalam rantai makanan adalah berupa organisme tumbuhan seperti sayur-sayuran, umbi-umbian. Tumbuhan merupakan organisme utama penyimpan energi terbesar yang dapat diserap langsung dari matahari dan terjadinya proses fotosintesis yang merubah energi menjadi material, dan material tumbuhan inilah yang kemudian menjadi energi potensial yang tersimpan dan jumlahnya hanya sekitar 10% dari setiap suplai energi melalui penyinaran oleh matahari. Selanjutnya, energi yang jumlahnya 10% yang tersimpan dalam tumbuhan vegetasi tadi, bila dimakan oleh organisme herbivora, misalnya kambing, maka jumlah energi yang berpindah dari tumbuhan ke hewan kambing kini hanya sekitar 10% dari setiap peristiwa memakan tumbuh-tumbuhan tadi. Metode analisis rantai makanan dapat dipakai untuk melihat kualitas lingkungan hidup dari pengaruh interaksi proses makan-memakan antara predator dan prey dalam rangka untuk mencari keseimbangan dalam lingkungan kehidupan. Sebagai contoh, misalnya di lingkungan permukiman terdapat banyak tikus atau populasi tikus sangat banyak, maka mengindikasikan kualitas lingkungan hidup yang buruk. Lalu penyebabnya adalah tidak adanya predator tikus, misalnya ular sebagai predator tikus yang akan menyeimbangkan populasi tikus.
Namun kenyataannya di permukiman penduduk, setiap ada ular lalu mereka bunuh, sehingga predator tikus menjadi berkurang atau hilang. Dengan demikian, populasi tikus akan menjadi meningkat atau semakin banyak. Kalaulah ada predator tikus yang lainnya berupa kucing, maka kondisi kucing yang terbiasa diberi makan keju, diberi makan roti, susu, dan lain sebagainya, sehingga kucing tidak lagi berfungsi sebagai hewan pemakan tikus. Di sini terjadi kesalahan dalam pengelolaan lingkungan oleh manusia, di mana limbah terlalu banyak sehingga tikus mempunyai makanan yang tersedia cukup banyak, sementara predator ular dibunuh oleh manusia karena manusia takut dengan ular, sehingga terjadilah ketidakseimbangan dalam alam lingkungan tersebut. Untuk mengatasinya, maka harus dilakukan pengelolaan limbah yang baik, karena limbah sebagai sumber makanan tikus, karena memang utilitas tikus di alam ini adalah sebagai pemakan limbah. Di samping itu, masyarakat harus membiarkan ular dan kucing pada utilitasnya atau sebagai fungsinya, yaitu sebagai pemakan tikus. Contoh lain adalah keterkaitan antara faktor rantai makanan dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat atau kesehatan manusia adalah jika di lingkungan kehidupan kita tidak ada bakteri ataupun tidak ada virus penyakit, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam alam. Lingkungan hidup terdiri atas dua komponen lingkungan hidup, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, komponen tak hidup dan komponen hidup. Komponen lingkungan biotik adalah segala suatu makhluk yang bernyawa atau hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik adalah segala sesuatu makhluk yang tidak bernyawa atau tidak hidup seperti udara, air, batu, dan zat kimia organik lainnya. Hubungan timbal balik atau interaksi antar komponen biotik dan hubungannya dengan komponen abiotik berlangsung dalam suatu sistem ekologi yang disebut sebagai ekosistem. Maka ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap sub-sub sistem atau komponen lingkungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh, bakteri adalah komponen lingkungan hidup yang berada pada strata bawah dalam rantai makanan dan memiliki kemampuan yang cukup besar mempengaruhi tatanan sistem lingkungan hingga dapat pula mempengaruhi perubahan-perubahan pada lingkungan hidup. Sebagai contoh, bakteri saprofit yang dapat menguraikan tumbuhan atau hewan yang telah mati dan sisa-sisa material ataupun kotoran organisme. Jika tidak terdapat bakteri di suatu lingkungan tertentu, maka aktivitas pengurai tidak akan menghasilkan gas CO2
di mana gas CO2 ini penting bagi proses fotosintesa. Karena dekomposer, hewan atau tumbuhan yang mati akan diuraikan dan dikembalikan ke tanah sebagai unsur hara. Sebagai unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman atau tumbuhan oleh bakteri pengurai. Sehingga dengan adanya hubungan timbal balik antar komponen lingkungan dalam ekosistem, akan terjadi keseimbangan antara yang hidup dan yang mati serta komponen lain yang menyokong kehidupan makhluk hidup lainnya. Dalam bidang kesehatan masyarakat, misalnya, bakteri dapat menghasilkan zat antibiotik yang memiliki daya penghambat terhadap kegiatan mikroorganisme lainnya, serta senyawa bakteri ini banyak digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Namun, pada ekosistem lain, bakteri tersebut dapat bersifat patogen. Peranan jamur di lingkungan kehidupan kita. Jamur yang bersifat saprofit berfungsi sebagai pengubah susunan zat organik yang mati menjadi zat terurai, dan fungsi lainnya dapat berperan secara simbiosis mutualisme. Peran jamur dalam rantai makanan dapat bersifat menguntungkan dan ada pula yang bersifat merugikan. Oleh karena bersifat menguntungkan dan merugikan dalam ekosistem, maka jamur memegang peran yang penting untuk membentuk keseimbangan dan keharmonisan dalam lingkungan kita. Sehingga bila tidak ada jamur dalam lingkungan kehidupan kita, maka akan mudah timbul ketidakseimbangan dalam sistem lingkungan kita, sehingga terjadi kemerosotan kualitas lingkungan. Sebagai contoh, virus, misalnya adalah virus COVID. Virus bukanlah tergolong pada mikroorganisme yang mudah dilihat secara kasat mata, akan tetapi dampak dari aktivitas dan perkembangan virus yang bukan pada ekosistemnya akan menimbulkan kerugian pada sistem di mana dia berada. Keberadaan virus dalam lingkungannya sangat tergantung pada sel inang untuk menjalankan fungsi fisiologisnya dan proses-proses interaksinya yang terjadi baik pada manusia dan hewan secara alamiah. Kita orang awam mengkonotasikan kata virus sebagai suatu makhluk hidup atau mikroorganisme yang merugikan manusia. Padahal, tidak semua virus merugikan lingkungan kehidupan kita. Dan sesuai dengan sunatullah, bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, seperti kecoa, lalat, tikus, jamur, virus, pasti ada utilitas atau manfaatnya dalam lingkungan hidup. Virus dalam dunia kesehatan justru diperlukan dalam rangka rekayasa genetika, sebagai contoh untuk memproduksi interferon, untuk membuat vaksin, sebagai antibakterial dan bahan pembuatan insulin. Bila tidak ada virus di alam lingkungan kita, maka tidak akan pernah terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi ekosistem yang stabil. Terakhir, Anda buat proyek studi lingkungan
ya, membuat kajian lingkungan dalam bentuk artikel. Topiknya, pilih salah satu dari pertanyaan berikut. 1. Mengapa ada pandemik COVID-19 yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan? Atau Anda bisa memilih pertanyaan yang kedua. Telah terjadi perubahan fisik, kimiawi, biologi, lingkungan, perubahan sosial, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan aktivitas budaya masyarakat sebagai dampak negatif pandemi COVID-19. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.